Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah memasuki hari yang baru. Bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ayo kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik. Engkau luar biasa baik buat kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami pagi hari ini supaya kami teguh berdiri, supaya kami hidup tidak dengan cara yang lama. Kami mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami masing-masing, agar supaya pagi hari ini kami duduk sebagai seorang murid, kami paham apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, dan kami praktek di kemudian hari. Terpujilah nama Tuhan Allah, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Buka kitabnya saudara di kitab Yeremia 17, mulai dari ayat yang kelima. Ya, Yeremia 17, mulai dari ayat yang kelima. Tema kita hari ini adalah jangan pakai cara lama kalau tidak mau gagal. Ya, jangan pakai cara lama kalau tidak mau gagal. Di sepanjang tahun 2024, coba kita merefleksi diri terlebih dahulu. Ya, apa yang kita lakukan di sepanjang tahun 2024? Ketidaksabaran, rasa lelah dalam berdoa, kita hilang kekuatan, bahkan kita hilang kendali. Nah, semuanya itu hampir-hampir dialami oleh semua orang, termasuk saya juga. Tetapi ada beberapa hal yang pada akhirnya gagal tidak mencapai tujuannya. Karena apa? Karena masih menggunakan caranya sendiri. So, di tahun 2025 kita tidak bisa memakai cara lama kita. Cara lama kita seperti apa? Pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran kita sendiri, main logika, main perasaan, ya, meninggalkan Tuhan dengan begitu mudahnya. So, mari saudara, pagi hari ini tinggalkan semua cara-cara itu. Kunci utama di tahun 2025 adalah melekat kepada Tuhan. Anda dan saya harus melekat kepada Tuhan. Sebenarnya yang membuat semua pintu tertutup bukan karena Tuhan tidak dengar doa kita. Bukan pula karena Tuhan membenci kita. Tidak. Justru pintu tertutup semuanya itu sengaja dilakukan oleh Tuhan atas perkenanan Tuhan supaya apa? Kita melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini pegang kuat. Di tahun 2025 Anda dan saya harus melekat kepada Tuhan. Karena kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, kita cenderung memakai logika kita, pakai cara pikiran kita. Dan itu sia-sia. Bikin kita lelah sendiri, bikin kita capek sendiri. Selesaikan saja, hadapi saja semua yang sedang kita alami sekarang. Belum selesai, it's okay. Tekanannya begitu besar, it's okay. Kita diperlakukan orang tidak baik, nggak masalah. Tetapi kita sendiri mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Di tahun 2025 kita berhasilnya itu bukan berhasil karena materi ya, tetapi berhasil menyelesaikan setiap proses kehidupan di dalam Tuhan. Katakan amin saudara ya. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, buka di kitab Yeremia 17 mulai dari ayat yang kelima. Ya, kitab Yeremia 17 mulai dari ayat yang kelima. Kita sering membaca firman Tuhan ini, so kita belajar supaya kita tanggalkan semua cara yang lama. Itu bikin frustrasi, itu bikin capek. Ya, buka kitabnya saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kalau diawali kata beginilah firman Tuhan, garis bawahi saudara. Karena itu artinya Tuhan lagi ngomong bagi Anda dan saya. Berarti itu penting sekali. Itu berarti ada pesan, ada larangan, ada tuntunan. Nah, jadi kalau ada kalimat beginilah firman Tuhan, garis bawahi. Karena di situ ada tuntunan, ada larangan, ada peringatan. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow! Ini kalau Tuhan kalau ngomong kayak begini nih, langsung excited saudara. Jangan terus langsung lesu. Ini Tuhan ngomong apa sih? Karena kenyataannya nggak sesuai dengan realita kok. Makanya lihat caranya. Beginilah firman Tuhan. Garis bawahi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ini loh. Yang menyebabkan kita gampang frustrasi, gampang gagal, kita mudah kecewa, kita menganggap janji Tuhan itu palsu, kita menganggap kita mudah kecewa dengan Tuhan. Karena ini, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Di situ diawali dengan kata terkutuklah. Kutuk itu apa toh? Kutuk itu artinya yang menghambat, yang mematikan seluruh aspek kehidupan itu terkutuk. Terkutuklah itu adalah mematikan semua aspek kehidupan di dalam kehidupan kita sehingga tidak berjalan dengan semestinya. Itu terkutuk. Nah, terkutuklah orang berarti ada konsekuensi yang akan kita terima sewaktu apa? Kita mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu apa toh? Kita hanya mau numpang orang, ngerepotin orang, dikit-dikit cari orang, dikit-dikit minta pertolongan orang. Kalau nggak ditolong nggak bisa. Nah, ini mengandalkan orang. Takut sekali. Banyak orang, contohnya waktu di kantor gitu ya, main suap. Nah, itu mengandalkan manusia. Tokonya nggak laris-laris. Persaingan bisnis dengan yang lainnya. Pakai cara black magic. Itu mengandalkan manusia. Lalu berpikir bahwa saya bukan sarjana. Saya nggak disekolahin sama bapak saya. Makanya saya hidupnya kayak begini terus. Itu mengandalkan manusia. Menganggap bahwa semua pintu tertutup. Karena ditipu orang. Karena bisnisnya dijegal sama orang. Itu mengandalkan manusia. Semuanya itu tertutup, nyalahin keadaan. Itu mengandalkan manusia. Makanya dikatakan apa? Terkutuklah. Akhirnya apa? Jadinya lumpuh kehidupan kita. Saya nggak bisa apa-apa karena saya sakit. Makanya tubuh saya lumpuh. Karena engkau mengandalkan manusia. Siapa bilang kalau semua pintu tertutup dilakukan oleh manusia, terus kita nggak bisa hidup? Siapa bilang kalau engkau berada di atas kursi roda, engkau sakit stroke misalnya, lalu engkau nggak berguna sama sekali? Siapa yang bilang begitu? Semuanya itu mindsetnya mesti benar dulu. Cara kita hidup mesti berubah terlebih dahulu. Ini lihat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sewaktu kita nyalain orang terus-menerus, saya seperti ini karena si ABCD. Itu mengandalkan manusia namanya. Mengandalkan manusia itu artinya kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Jangankan melihat kuasa Tuhan bekerja, kita nggak kenal Tuhan kita nggak kenal sama sekali. Kita nggak paham dengan istilah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Makanya kita selalu beranggapan bahwa ini kalau misalkan nggak ditolong sama si bapak ini, wah nggak bisa. Nah, kita bikin logika sendiri. Saya lumpuh total sekarang. Saya nggak bisa tolongin keluarga saya. Main logika sendiri. Kita tidak bisa berserah kepada Tuhan. Orang mengandalkan manusia, susah untuk berserah. Karena yang namanya mengandalkan, itu artinya gandol banget. Kalau bukan manusia yang tolongin gak bisa. Termasuk cari pendeta, dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit minta didoakan, itu mengandalkan manusia. Cari nubuatan, nah banyak sekali di awal tahun. Cari nubuatan, cari ramalan. Nah, apalagi di awal tahun kemarin, banyak sekali kan anak-anak muda. Mungkin ibu rumah tangga juga melakukan hal yang sama. Makan anggur di bawah pohon, di bawah meja.
itu mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan manusia itu artinya ngikutin pengajaran dunia. Kalau dapat ramalan yang kiranya nggak masuk akal gitu, takut banget, gemeteran banget. Lebih takut apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Ini mengandalkan manusia. Orang bayar hutang dengan pakai hutang, itu mengandalkan manusia. Sewaktu segala sesuatunya diizinkan Tuhan tertutup semuanya itu, dan kita mencoba untuk mencari pertolongan orang lain, itu mengandalkan manusia. Makanya Tuhan wanti-wanti banget. Tuhan bilangnya bukan hati-hati, jangan mengandalkan manusia, enggak. Tuhan gak bilang hati-hati, Tuhan gak bilang awas, gak bilang begitu. Tuhan saklek banget bilangnya, terkutuklah. Tuhan gak bilang hati-hati. Kalimat Tuhan tuh saklek banget. Terkutuklah. Yang artinya apa? Engkau akan menderita. Engkau akan ancur-ancuran. Engkau pasti akan gagal. Sewaktu mengandalkan manusia. Ingat waktu Yesus mengutuk pohon ara? Pohon yang hanya besar badannya, yang banyak daunnya tapi tidak menghasilkan buah. Saking marahnya Yesus, lalu apa? Langsung dikutuk. Udah, terkutuklah engkau. Gak hanya tidak berbuah, tapi kering seketika. Terkutuklah tuh kayak begini. Sewaktu kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita dikit-dikit mencari orang lain, kita membuat kering kehidupan kita. Makanya jangan heran kita mengalami penderitaan kehidupan. Karena mainnya main logika. Ikut Tuhan tidak main logika. Ikut Tuhan itu semata-mata kasih karunia. Karena kemurahan. Karena kebaikan. Coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Contoh Nabi Nuh, Abraham, Yusuf, Daud. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Mereka hidup karena kasih karunia Tuhan. Mereka pintar banget. Mereka dahsyat banget. Kalau mereka nggak dahsyat, mereka nggak dipakai Tuhan sebagai nabi, sebagai penguasa Mesir, sebagai penterjemah mimpi, menafsirkan mimpi dan lain sebagainya. Mereka pintar sebenarnya. Tapi mereka tidak menggunakan kepandaiannya, kepintarannya. Mereka semata-mata menggunakan kasih karunia mereka, Tuhan yang diberikan kepada mereka. Karena apa? Ketajaman mereka mendengar, ketaatan mereka dalam hidup, itu yang mereka lakukan. Jadi hati-hati. Orang pintar biasanya lebih main logika. Orang pintar tuh lebih pakai logika. Tahun 2025, ayo lebih banyak investasi. Tahun 2025, ayo kita cari cara bagaimana menarik kekayaan. Wah, pikirannya kaya. Karena apa? Karena udah dikasih tahu, tahun 2025 banyak resesi, banyak PHK, semuanya banyak yang tutup, semuanya bakalan susah, perekonomian bakalan anjlok. Malah dengar-dengar ini pandemi mau ada muncul lagi. Wah, mulai ketakutan demi ketakutan dilepaskan. Logikanya dipakai. Ayo cepet-cepet investasi. Ayo cepet-cepet kita kerja keras. Ayo cepet-cepet kita bangun toko, bangun bisnis yang gede-gedean. Ayo kita utang gede-gedean. Hati-hati. Mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan saklek banget bilangnya apa? Terkutuklah. Terkutuklah ini gak hanya sekedar hukuman. Engkau akan melihat cara engkau hidup. Bakalan kering semuanya. Tubuhmu kering, rohmu kering, jiwamu kering. Berapa banyak di tahun 2024 orang frustrasi banget. Orang banyak yang sensitif. Hatinya banyak yang terluka. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi kalau mujizat gak terjadi. Banyak sekali yang cari kekuatan sendiri. Nah, di sini dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dikit-dikit cari orang. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Udahlah, gak usah doa, gak apa-apa. Saya butuh kerja. Gak saat teduh dulu. Gak pelayanan dulu. Gak Tuhan-Tuhanan dulu. Saya banyak masalah. Saya lagi banyak pikiran.
Nanti dulu, ini mengandalkan pikirannya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Merasa nggak butuh Tuhan. Aku bisa kok. Aku pinter. Aku pasti bisa. CV saya pasti masuk ke perusahaan manapun. Pasti langsung lolos. Saya ini cum laude. Saya pinter. Saya biasa pegang perusahaan gede-gedean. Saya pasti bisa. Nah, ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang seperti ini nggak butuh Tuhan. Orang-orang seperti ini nggak butuh Tuhan. Lihat tokoh-tokoh Alkitab di sana. Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Yusuf dikasih penglihatan sama Tuhan. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Tuntunan demi tuntunan tetap dia andalkan Tuhan. Tak pakai cara sendiri. Daniel, sebelum dia dimasukkan ke gua singa, apa yang menyebabkan Daniel itu dimasukkan ke gua singa? Karena tidak mau makan makanan raja. Yang artinya apa toh? Itu bicara tentang apa toh? Nggak mau kompromi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kompromi apa sekarang? Contohnya kayak tadi tuh. Makan buah anggur di bawah meja. Takut sekali bikin resolusi di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada yang terjadi. Lalu muncul pengajaran, makanlah buah anggur di bawah meja. Lalu pada waktu kau makan anggur, dalam waktu 1 menit misalnya, saya nggak tahu ya itu makannya 1 menit atau berapa lama. Aduh, makanlah dengan sambil memperkatakan semua resolusi itu nggak lebih dari 1 menit. Jangan sampai salah. Anggurnya harus warna ini. Pengajaran dunia yang lebih kau takutkan. Pengajaran seperti ini yang lebih ditakutkan daripada firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau ada firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, garis bawahi. Karena itu tuntunan, itu peringatan, itu yang harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Bukan kita makan anggur. Atau bikin gentong, beli gentong, banyak orang sekali hari ini beli gentong, diisi beras lah, diisi uang lah, dan lain sebagainya. Hello, hiduplah taat akan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nanti lama-kelamaan kau akan gila. Berapa banyak orang bayar utang pakai utang? Ada yang masih di sini yang bayar utang pakai utang? Kalau Anda nggak pernah mau bertobat untuk berhenti utang, Anda akan tetap hutang sampai terus-menerus. Kalau sudah tahu terlilit utang, berhentilah untuk utang. Tapi Bu, udah ditagih-tagih orang, udah diini, makanya berhenti. Hiduplah takut, dikatakan apa? Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Pakai logikanya tuh, berhenti. Saya mengalami berapa banyak, sering saya banget waktu tahun-tahun sebelumnya. Debt collector datang di kosan saya berkali-kali. Yang saya lakukan apa? Diam. Di kamar yang tersembunyi, di rumah yang tersembunyi itu. Minta ampun di hadapan Tuhan, bikin kapok diri sendiri. Habis itu karena kapok, hidup bertobat. Dikasih jalan sama Tuhan. Setiap berkat yang kita terima, kita tanggung jawab, saudara. Orang-orang, maaf sekali, saya harus kasih tahu. Karena saya belajar bahwa waktu kita terlilit utang, kita tidak pandai mengelola berkat. Kita suka semau gue. Dengan dalih bahwa ada banyak kebutuhan, ada banyak penipuan, ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, lalu kita berhutang. Makanya segala sesuatu saya bilang, di tahun 2025 ini, ketika engkau mengandalkan manusia, ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, siap-siap kehidupanmu akan jauh lebih menderita dibanding tahun kemarin. Tuhan gak wanti-wanti, Tuhan gak bilang hati-hati, Tuhan gak bilang awas, tapi Tuhan katakan apa? Terkutuklah. Yang artinya kalau engkau gak dengar, penderitaan panjang kau akan temui. Kalau engkau gak melakukannya, udah, lakukan apa yang kau mau. Dengan kata lain tuh kayak gini. Mengandalkan manusia, dikit-dikit cari bantuan orang, mengandalkan kekuatan sendiri, merasa diri paling bisa,
Nggak Tuhan-Tuhanan dulu deh. Nanti dulu deh Tuhannya. Nah, bagaimana kita bisa menang menghadapi segala situasi? Kita nggak andalin Tuhan. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan ini. Menjauh dari Tuhan. Waktu engkau bangun pagi, apa yang kau cari? Waktu engkau bangun pagi, apa yang kau lakukan? Itu bukti nyata kedekatan kita dengan Tuhan itu dibuktikan pada saat apa? Yang pertama, waktu bangun pagi, apa yang kita lakukan? Itu bukti pertama. Yang kedua, waktu kita mengalami berkat besar, kita terima mujizat, lalu kita bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan, itu bukti kita itu mengandalkan Tuhan atau tidak. Yang ketiga sebaliknya, waktu kita mengalami tekanan kehidupan, kita mengalami hancur-hancuran, bagaimana sikap kita kepada Tuhan, itu bukti nyata kita tuh mengasihi Tuhan atau tidak. 3 hal ini lihat, waktu engkau bangun pagi, waktu engkau terima mujizat, waktu engkau kehilangan mujizat, 3 hal ini menandakan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita merefleksi diri. Karena sebenarnya penderitaan kehidupan itu gak ada yang panjang, saudara. Apalagi kemarin ada yang komen di Instagram saya, ada yang bertanya, berapa lama engkau diproses? Proses itu bukan berapa lama. Proses itu tuh bertahap. Karena Tuhan lagi mau memperbaiki kehidupan kita. Makanya gak bisa kalau ada orang bertanya, engkau diproses berapa lama? Saya pasti gak bisa jawab tuh kayak begitu. Karena apa? Engkau gak ngerti bahwa waktu kita diproses sama Tuhan itu bertahap. Bukan tentang penderitaannya berapa lama. Oh, aku diproses 2 tahun. Oh, aku diproses 1 tahun. No. Lagi bertahap. Makanya yang membuat penderitaan panjang tuh ini loh, ayat yang pertama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu yang bikin kita menderita. Kita susah sekali melakukan firman Tuhan. Kita main logika. Oh, investasi yang kita bisa balik nanti 70%, 60%. Hei, dengar baik saudara. Di dunia ini gak ada yang instan. Berapa banyak orang bodoh hari-hari ini gila-gilaan sama apa? Judi online. Kita disetir sama duit. Betul kita butuh duit, betul sekali saudara. Saya pun butuh duit. Tapi kalau kita yang ngejar duit itu yang salah. Duit itu apa toh? Apakah kita bertuan terhadap duit? Sampai kita ketakutan kalau kita nggak pegang duit. Pernahkah Anda ketakutan karena nggak pegang duit? Pernah saudara? Hati-hati. Sewaktu kita ketakutan waktu kita nggak pegang duit, pertanda engkau lagi diperbudak sama duit. Perbaiki diri. Makanya Tuhan katakan saklek banget kan. Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan tuh yang tadi, lebih daripada gak butuh Tuhan. Berapa banyak kita lebih takut telat meeting daripada kita gak saat teduh. Berapa sering kita lebih menyukai healing versi kita daripada kita menyembuhkan batin kita sendiri di hadapan Tuhan. Akhir tahun ada begitu banyak teman-teman saya yang berlibur, mabuk-mabukan, mereka pesta obat. Dengan dalih apa? Self reward. Apa yang kau rewardkan pada dirimu sendiri? Engkau merusak dirimu sendiri dengan cara-caramu sendiri. Dan orang menggunakan kalimat self reward. Engkau gak sedang mereward dirimu, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Makanya di tahun 2025 kalau masih pakai cara yang lama, pakai pikirannya sendiri, main logika, dikit-dikit main logika, dikit-dikit kecewa dengan Tuhan, dikit-dikit tinggalin Tuhan, sudah, bye. Engkau akan menjadi orang yang sangat tertekan, sangat ketakutan, bahkan kau gak punya kekuatan apapun. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan itu artinya itu terus yang dipegang.
Yang dipegang itu terus. Kepandaiannya, kekuatannya itu terus yang dipegang. Bahkan kalau nggak pendeta ini, nggak bisa, nggak mau. Saya harus didoakan sama si pendeta ini. Nah, itu udah mengandalkan manusia. Makanya nggak punya power. Karena apa? Udah terkutuk dengan keputusan yang diambil. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Di padang itu kan semua kering. Ya, di padang itu semua kering. Gak ada hal apapun di situ. Di padang belantara itu gak ada apa-apa. Tapi dia hanya semak-semak yang tidak berguna. Makanya disebutkan apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Gak ngerti. Keadaan baikmu apa gak ngerti. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap daripada kita diizinkan Tuhan, orang mesti siap. Semua orang mesti siap mengalami kehancuran, siap mengalami kehilangan, siap mengalami bangkrut, siap mengalami ditinggalkan, siap mengalami dikhianati. Semua orang harus siap dengan ini semua. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, siapkan dirimu. Karena Tuhan bisa mengubahkan semua kutuk itu menjadi berkat. Makanya ini diwanti-wanti dikatakan apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Karena apa? Menganggap bahwa kalau semua pintu tertutup, berarti nggak ada pertolongan. Engkau nggak melihat bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah kita dimurnikan, kita hidup dalam pertobatan, supaya hidup kita penuh kehati-hatian, supaya kita melekat kepada Tuhan, supaya kita tidak pikirannya kemana-mana. Lingkup kehidupan kita itu hanya tentang kita dan Tuhan. Titik. Jangan hanya berpikir bagaimana caranya bayar utang. Jangan hanya habis energi bagaimana caranya membesarkan toko, membesarkan perusahaan, membesarkan diri. Jangan habis energi untuk itu. Engkau tidak akan pernah tahu tujuan kehidupan kita. Ini loh dikatakan apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Engkau nggak ngerti tujuan Tuhan. Coba saya mau tanya. Sewaktu kita mengalami tekanan kehidupan, ada nggak yang engkau bertanya, Tuhan, engkau mau apa dalam kehancuran ini? Ada nggak yang bertanya begitu? Atau kita bersikap reaktif, Tuhan, kenapa kok begini? Kenapa Tuhan kok hancurkan kehidupan saya? Tuhan, tidakkah kau berpikir bahwa kalau aku mengalami kehancuran, aku akan susah makan, aku akan susah hidup, aku akan susah segala-galanya. Engkau tidak bisa menemukan kebaikan yang ada di dalam situ. Karena itu tadi itulah mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Di sisi kita mengalami kehancuran, kebangkrutan, direndahkan orang, dikhianati orang, lo nggak bisa melihat kebaikan itu. Temukan kebaikan Tuhan sewaktu kita mengalami tekanan. Saya punya perusahaan jalan baik-baik aja, saudara. Saya jalankan sendiri. Kalau dihitung pakai cuan, gede. Keuntungan banyak. Tapi tiba-tiba harus berhenti. Kenapa kalau harus berhenti? Taat sama Tuhan atau tidak? Kalau logika saya main, saya akan mengatakan, lo ngapain mesti saya tutup itu perusahaan? Orang perusahaan saya baik-baik aja kok. Mau taat sama Tuhan atau taat pada diri sendiri? Apakah waktu perusahaan itu ditutup terus keadaan saya baik-baik aja? Tidak. Karena pemurnian, yang namanya pemurnian itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki dimurniin sama Tuhan. Termasuk semua pendapatan, semua yang saya punya dimurnikan sama Tuhan. Yang bukan berasal daripada Tuhan, yang bukan berkat murni daripada Tuhan, disingkirin sama Tuhan. Saya punya kakak, juga begitu. Kakak saya berlimpah secara materi. Tapi kemudian ambruk begitu saja. Karena apa? Proses pemurnian. Yang bukan berasal daripada Tuhan disingkirkan dari rumah. Supaya hidup kami semua melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada kepandaian, kekayaan yang kita agung-agungkan selama ini. Kita membangun kekayaan sendiri.
Yang ternyata itu semuanya itu mendukakan hati Tuhan. Dan pilihannya hanya dua. Mau taat dengan Tuhan atau mendengar diri sendiri. Lihat. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Kaya sih kaya. Banyak sekali yang kita punya. Nama baik, posisi pekerjaan tinggi. Tapi sayangnya gak berguna. Hidupnya untuk diri sendiri. Berapa banyak saya punya teman, saudara, gampang sekali frustrasi. Gampang sekali frustrasinya. Di rumah frustrasi, di kantor frustrasi, dengan komunitas frustrasi. Kenapa? Karena dirinya gak berguna. Bertumbuh sih, hidup. Karena gak, fokusnya hanya apa? Fokusnya hanya supaya bayar utang, fokusnya hanya ya dapat pekerjaan, fokusnya dapat posisi pekerjaan, yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Karena fokusnya hanya sebatas itu. Fokus yang salah itu menyebabkan kita mengalami kehidupan yang salah. Makanya tadi saya bilang, toh, mengapa itu perusahaan saya tutup? Karena saya tahu fokus saya sudah salah. Butuh waktu untuk bisa menyadarkan diri bahwa ada yang salah yang saya lakukan. Bahwa ada yang salah di dalam diri saya. Makanya saya memilih untuk taat. Pemurnian itu tidak enak kalau ada daging. Kalau kita hidup dalam kedagingan, pemurnian itu pasti nggak enak. Makanya banyak orang mengatakan, udah bertobat bu, tapi kenapa keadaan tidak berubah? Engkau nggak paham. Lihat, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Waktu pemurnian itu, keadaanmu itu akan membaik. Asalkan apa? Engkau diam dulu. Nantikanlah Tuhan. Sekali lagi kukatakan, nantikanlah Tuhan. Kitab Mazmur begitu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, ini loh dagingnya, hati-hati. Karena daging akan gampang berteriak, marah, kecewa, putus asa, pengen bunuh diri, pengen berhenti. Dagingnya yang berteriak. Padahal waktu diproses sama Tuhan, itu supaya apa toh? Murni. Murni. Pemurnian itu jangan takut engkau gak bisa makan. Gak ada, saudara, ikut Tuhan Yesus itu gak bisa makan. Gak ada ceritanya. Dan apalagi engkau sampai dipermalukan orang, gak bakalan. Tuhan membela orang benar, makanya kejarlah orang benar. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Lihat, tanah angus di padang gurun gak berguna sama sekali. Coba aja, orang kalau habis panen, itu kan semuanya lagi dibakar tuh, bawahnya, ya, habis panen, itu kan kemudian dibakar tuh. Ya, agar supaya nanti cabutnya gampang, ngebersihin tanahnya gampang. Tapi kalau angus terus, gak diapa-apain, gak usah dicabut, berguna gak? Waktu mau ditanam gampang gak nanamnya? Susah. Jangan menjadi pribadi yang hangus, yang tidak berguna. Anda dan saya itu punya tujuan loh. Kita itu punya tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita. Fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan itu. Perkara-perkara saya itu sedikit sekali, saudara. Kalau punya kebutuhan, hampir-hampir tidak saya ucapkan. Nggak perlu juga kok doa sampai 3 kali, 7 kali, 9 kali, 41 kali, 91 kali. Semuanya harus ganjil. Biarlah perkenanan Tuhan itu turun. Makanya belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan sendiri dikatakan apa? Diberkatilah, lihat ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan, ada berkat, ada kutuk. Kalau kutuk tadi pengertiannya adalah mematikan seluruh aspek kehidupan. Tetapi di sini Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati itu artinya tuh ngalir terus. Penyertaan, kebaikan, kemurahan, kebajikan ngalir. Itu namanya berkat. Berkat itu tidak bicara tentang materi.
Berkat itu bicara tentang penyertaan, damai sejahtera, sukacita, tubuh yang sehat. Itu berkat. Kejarlah yang ini. Perkenanan Tuhan. Orang kalau dikenal sama Tuhan, berkat akan mengalir seperti sungai. Gak bakalan saudara, kau akan kekurangan, gak bakalan. Kecuali dagingmu berteriak terus, gak enak kehidupan yang kayak begini. Gak enak, saya pengen kehidupan yang dulu. Saya pengen mobil saya kembali, saya pengen rumah saya kembali, saya pengen posisi pekerjaan saya kembali. Kalau kita masih melihat ke belakang terus, maka kita akan habis waktu di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Habis waktu di ayat yang 2 ini. Sudah habis waktu, habis energi, habis kekuatan. Itu karena 5 dan 6 kau lakukan terus menerus. Menoleh ke belakang terus menerus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sewaktu saya mengatakan, sewaktu semuanya itu pintu semua tertutup, semuanya saya tutup, gak ada pemasukan sama sekali. Mulai. Kalau mulutnya gak hati-hati untuk ngomong, memperkatakan firman Tuhan, maka kau gak akan punya kekuatan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun semua pintu tertutup, tapi aku percaya Tuhan, kau tidak akan membiarkan aku. Nah ini, memiliki keberanian untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Tuhan, sekalipun hari ini utangku begitu banyak sampai miliaran dan aku gak tahu bagaimana harus bayar. Jual aset gak ada yang laku. Tuhan, tolong aku yang gak bisa apa-apa ini Tuhan. Biarkan aku mengandalkan Engkau. Nah ini. Tergantung bagaimana engkau mengendalikan mulut. Karena mulut ini kalau gak dikendalikan, yang keluar adalah perkataan-perkataan susah. Ganti di tahun 2025 ini. Stop untuk ngomongin tentang hal-hal yang negatif. Stop untuk menyalahkan keadaan. Mulai memperkatakan kebesaran Tuhan. Ngomong tentang kebesaran Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Penuaian kapan? Engkau menabur apa di tahun 2024? Kalau kita menabur kebaikan di sepanjang tahun 2024, 2025 pasti kau akan menuai kebaikan. Tapi kalau sepanjang 2024 engkau menuai kemarahan, kekecewaan, sakit hati, maka di tahun 2025 engkau akan menuai apa? Sakit penyakit. Itulah kenapa Tuhan wanti-wanti apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau orang menyakiti hati kita, sudah. Buanglah perasaan itu. Sudah waktunya bergerak. Hari-hari ini sudah waktunya Anda dan saya bergerak. Ikutin cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus hari-hari itu kerja sat-sat. Jangan kita hanya meratapi nasib dan lain sebagainya. Mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati. Dikatakan apa? Yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saya sudah kasih contoh kepada Anda. Dulu banget waktu saya mau bayar listrik. Saya nggak punya keberanian untuk bilang, Tuhan belum bayar listrik. Enggak. Saya menjaga yang namanya saya punya Tuhan. Itu cuma listrik kok. Apa iya sih Tuhan akan mematikan listrik saya di rumah? Saya cuma bilang apa? Tuhan terima kasih, aku percaya listrik pasti terbayar tepat waktu. Udah, doanya cuma sekali sambil tersenyum. Itu artinya apa? Mengagungkan Tuhan bahwa itu cuma listrik. Tuhan pasti bisa bayar. Udah, habis itu apa yang saya lakukan? Nyembah Tuhan, melayani Tuhan, nyenengin hati Tuhan, dikendalikan ini mulut. Jangan sampai mulut kita mengatakan, aku lebih suka kehidupanku yang dulu. Aku mau kembalikan semua rumahku, mobilku, kekayaanku. Itu melulu. Makanya stres kan? Makanya frustrasi kan? Hilang energi. Gak bisa mengekang perkataannya. Gak bisa dikendalikan diri dengan benar. Diberkatilah itu artinya itu mengalir. Diberkatilah itu artinya mengalir. Engkau tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera.
Kalau dulu saya takut gak punya duit, saya takut kehilangan jabatan, dulu tuh saya takut itu. But now, saya bisa katakan bye dengan semuanya itu. Saya gak mau disetir dengan semua itu, gak mau. Orang harus tahu tujuan hidup. Makanya ketika kita mengandalkan Tuhan itu artinya apa toh? Percaya. Mau hidupnya dipimpin sama Tuhan. Nurut. Waktu diproses itu nurut. Udah tahu kita sakit secara fisik. Udah tahu engkau sakit, dijaga lidahnya. Waktu sakit banyaklah memuji, menyembah Tuhan. Waktu engkau mengalami tekanan kehidupan, banyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Gak hanya sekedar mengagungkan dan membesarkan Tuhan, tapi kita menaruh semua pengharapan ini loh. Dikatakan apa? Yang menaruh pengharapan Tuhan. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Yang artinya, sekalipun kau gak pegang duit hari ini, selama engkau berpengharapan kepada Tuhan, berkat itu akan ngalir. Sukacita, damai sejahtera, hatimu tenang. Engkau gak gampang GERD, engkau gak gampang sakit lambung, engkau gak gampang yang susah tidur, mesti harus minum obat, mesti pergi ke psikiater, harus curhat sana sini, minta didoakan sana sini. No. Anda dan saya berpegang teguh kepada Tuhan, engkau bisa sendiri. Di awal saat teduh di tahun 2025 kita sudah minta urapan kedua tangan kita, ya. Yang ikut saat teduh saya di awal tahun. Minta pengurapan atas setiap tangan. Agar supaya apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa tuh artinya? Yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan, itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Keberhasilan, jawaban hidup, mujizat itu ranahnya Tuhan. Tapi yang membuat kita berhasil apa? Kita bisa menahan diri dengan benar. Kita bisa mengekang perkataan kita, kita bisa mengendalikan pikiran kita ini loh. Itu artinya berhasil. Kita gak ikut-ikutan pengajaran dunia, itu namanya berhasil. Kita bisa sabar, kita bisa menantikan Tuhan, itu namanya berhasil. Kita gak gampang mengeluh, gak gampang marah-marah, itu namanya berhasil. Engkau bisa mengampuni kesalahan orang, itu berhasil. Engkau bisa melepaskan berkat untuk orang yang menipu kamu, itu namanya berhasil. Makanya kedua tangan, mintalah pengurapan akan Tuhan. Sewaktu kita nantikanlah Tuhan, waktu tangan kita terangkat, waktu mulut kita menyembah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan itu nunggu Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Bukan kita yang bergerak lebih dulu. Jangan bergerak apapun. Jangan melakukan apapun sebelum Tuhan katakan iya atau tidak. Jangan bergerak. Ya. Orang kalau diberkati pasti mengandalkan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, tipe-tipe orang yang mengandalkan Tuhan dilihat waktu engkau bangun pagi, waktu engkau diberkati Tuhan, waktu engkau kehilangan berkat. Lihat 3 hal ini. Isi kepala kita isinya apa? Apakah masih tentang Tuhan? Waktu kita diberkati Tuhan, saudara, banyak orang gak paham dengan istilah diberkati untuk memberkati. Kebanyakan daripada kita diberkati untuk pergi. Kita kalau udah terima berkat, kabur. Lupa. Padahal kita diberkati Tuhan untuk apa? Memberkati. Kita diampuni supaya kita mengampuni. Kita dikasih berkat sama Tuhan. Whatever lah berkatnya. Berkat materi, salurkan berkat itu buat orang lain. Kita diberkati Tuhan dengan kesehatan. Udah tahu hidupnya sehat, pergilah melayani jiwa-jiwa. Kita diberkati Tuhan dengan pengampunan. Ya engkau mengampuni. Itu namanya hidup diberkati untuk memberkati. Banyak orang hanya slogan aja. Cuma tulisan doang. Tapi engkau gak melakukan. Makanya berkatmu cuma sekedar itu terus. Berkat itu seperti talenta. Engkau diberikan 1 talenta. Bisa gak engkau menghasilkan 3 talenta?
Engkau dikasih 3 talenta, bisa nggak menghasilkan 9 talenta? Kalau hidup kita sudah diubahkan sama Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, firman itu buat diri kita, lalu kita lepaskan untuk orang lain. Bukan untuk debat, bukan untuk nyindir orang, bukan untuk menjatuhkan orang. Itu firman buat kita, lalu kita lepaskan untuk orang lain. Menangkan jiwa. Dimulai dari keluarga kita, menangkan dulu. Minggu kemarin, kami di awal tahun, setiap di awal tahun, gembala sidang kami selalu melepaskan berkat. Yang selalu saya pikirkan adalah, Tuhan, saya berdiri, bahkan saya mewakili semua keluarga saya. Ada orang tua saya, ada kakak saya, ada semua yang bertalian darah dengan saya, termasuk kakak ipar adik saya, semua ya Tuhan. Saya mengimajinasikan mereka berdiri di sebelah saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, urapan yang sama turun atas keluarga saya yang tidak bersama-sama dengan saya. Ingat baik-baik keluargamu. Engkau diurapi, jangan kau pegang sendiri tuh urapan. Ya, kemarin dapat urapan kan dari gereja, dari gembalanya masing-masing. Itu urapan jangan kau pegang sendiri, nanti kau akan kebakar. Itu urapan kau harus lepaskan. Itu urapan harus kau lepaskan. Doakan orang. Berkati anak-anak, berkati suami, berkati istri. Berkati orang tua. Berdirilah di depan mimbar seolah-olah bahwa engkau lagi bawa pasanganmu, engkau lagi bawa anak-anakmu, engkau lagi bawa orang tuamu, engkau lagi bawa semua yang bertalian darah denganmu, supaya berkat yang kau terima sama diterima oleh mereka. Itu namanya hidup diberkati untuk memberkati. Engkau diberkati mobil, pergi ke gereja jangan telat. Engkau diberkati dengan mobil, lebih rajin ke gereja, melayani orang. Engkau diberkati dengan keuangan, posisi pekerjaanmu udah tinggi, jangan kau tidak melayani. Engkau diberkati Tuhan loh. Tokomu gede, tapi engkau gak melayani, rumahmu gak dipakai buat pelayanan, rumahmu gak dipakai buat komunitas. Engkau minta rumah, tapi engkau gak pakai rumah itu untuk pelayanan. Harus ngerti, hidup diberkati untuk memberkati itu harus ngerti. Kalau cara hidup kita yang lama itu masih kita pelihara terus menerus, kita akan menjadi orang yang susah bertumbuh, susah dinasehati, susah ditegur. Kita akan hidup dengan cara sendiri. Ya, ayat yang ke-7, diberkatilah itu artinya ngalir. Semua berkat itu, sukacita, damai sejahtera, gak gampang sakit-sakitan, gak gampang ngeluh, gak gampang kecewa sama Tuhan. Diberkatilah itu artinya berkat-berkat Tuhan itu ngalir seperti sungai. Syaratnya apa? Mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan secara otomatis pasti dia berpengharapan kepada Tuhan. Saya sudah bilang, jangan hidup ngerepotin orang. Jangan hidup untuk ngerepotin orang. Stoplah dengan cara hidup yang seperti itu. Kita itu mau jadi berkat atau mau jadi batu sandungan toh? Halo? Mau jadi berkat atau mau jadi batu sandungan? Orang yang jadi batu sandungan itu gak menghasilkan apa-apa untuk orang lain. Cara kita hidup itu bikin orang susah. Cara kita hidup bikin orang berdosa. Itu artinya batu sandungan. Bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa kalau diri sendiri kita gagal? Untuk apa? Untuk kita manage. Cara kita ngomong masih kayak orang dunia. Cara kita berpikir masih kayak orang dunia. Cara kita hidup masih kayak orang dunia. No, saudara. Orang gak akan percaya sama kita. Ya, jangan nyusahin orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Berhentilah untuk berpengharapan terhadap orang lain. Tapi waktu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, berkat itu ngalir seperti sungai. Ia, ayat yang terakhir, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lihat, ia akan menjadi pohon. Ianya itu siapa? Kita. Kita lagi ditanam sama Tuhan. Ditanam, tapi ditanamnya di tepi aliran air. Makanya orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan gak akan kehausan. Ditaruh di tepi air. Makanya tadi saya bilang toh, berkat itu seperti sungai. Ada sukacita, ada pengharapan. Waktu engkau berpengharapan itu berkat. Waktu engkau sukacita itu berkat.
Waktu engkau bisa tidur, gak pakai obat, itu berkat. Engkau bisa tersenyum, engkau bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan, itu berkat. Yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Itu berkat namanya. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Percayalah, orang-orang yang mau diproses sama Tuhan, sekalipun dirinya ditanam, waktu ditanam itu memang gak bisa ngelihat apa yang ada di dalam dunia luar. Semua gelap, semua ngeblur, gak tahu harus bagaimana. Engkau lagi ditanam. Percayalah, engkau lagi ditanam. Yang artinya apa? Supaya engkau menghasilkan buah. Tapi waktu engkau ditanam, Tuhan tanggung jawab. Ditaruh di mana? Di tepi aliran air. Ada aliran, ada berkat. Orang mengandalkan Tuhan gak mungkin ditinggalin. Kalaupun Tuhan izinkan engkau gak punya pekerjaan, selama engkau gak punya pekerjaan itu, lebih banyaklah engkau ditanam. Engkau lagi ditanam sama Tuhan. Jadi sepanjang engkau gak punya pekerjaan itu, engkau lagi ditanam sama Tuhan supaya apa? Engkau berbuah. Lebih banyak belajar, doa, pujian, penyembahan, banyak di-upgrade dirimu. Waktu engkau lagi sakit, engkau gak bisa melakukan apa-apa, engkau lagi ditanam sama Tuhan. Semua aspek kehidupanmu yang tiba-tiba mandek, gak bisa menghasilkan apa-apa, engkau lagi ditanam. Supaya nantinya begitu berkat itu turun, engkau tidak menjadi orang yang congkak. Wah, aku kaya, aku bisa pada akhirnya. Nah, akhirnya congkak. Orang-orang yang terima berkat harus siap dengan ucapan syukur. Makanya Tuhan tanam kita terlebih dahulu. Dan Tuhan bertanggung jawab nanamnya di tepi aliran air. Yang dimana kita gak akan kekeringan. Kita gak akan kesusahan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Perhatikan, yang merambatkan akar-akarnya. Sewaktu diproses sama Tuhan, dia berakar, bukan mati. Imannya berakar, menjadi kuat. Ngerti firman Tuhan. Yang tadinya kalau pagi-pagi bangun, udah yang dibuka HP. Yang dibuka TikTok. Yang dibuka, wah, film-film. Nonton YouTube. Nonton film Korea sampai berhari-hari. Lalu kemudian apa? Begitu ditanam sama Tuhan, dia mulai berakar. Udah mulai kehidupannya itu berubah. Menjadi lebih lemah lembut. Menjadi lebih sabar. Menjadi lebih banyak mengucap syukur. Lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak banyak ngomong. Tapi berhati-hati dalam perkataan. Itu berakar. Jadi jangan pernah mengatakan Tuhan gak melakukan apa-apa. Hei, dengar baik. Akarmu lagi diperhatiin sama Tuhan. Makanya fokusnya jangan kepada mujizat. Akar kehidupan kita lagi diperhatiin sama Tuhan. Makanya cara kita hidup, jangan kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Pakai kekuatan sendiri, hidupnya gak berakar. Pakai kekuatan sendiri tuh gampang sekali jatuhnya. Di sini dikatakan apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Engkau akan berakar jadi orang yang sangat kuat. Yang tadinya melo, yang tadinya dikit-dikit nangis, yang tadinya tuh gampang sekali frustrasi, tiba-tiba menjadi pribadi yang kuat. Gak bisa bayar apa-apa, dia tetap bisa tersenyum. Bisa makan, meskipun sederhana, dia tetap bisa bersuka cita. Berakar. Ada yang berubah di dalam dirinya. Orang berakar itu melayani orang. Dia mau melayani orang. Dia mau memenangkan jiwa. Itu berakar. Ya, itu berakar namanya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik karena dia diakar. Dia ditanam. Orang kalau ditanam, dia gak ngerasain panas. Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Waktu sekalipun ini, contohnya saya ya. Saya tipe orang yang tidak gampang dipengaruhi dengan situasi. Saya itu bukan tipe orang yang gampang dipengaruhi kalau misalkan begini. Tahun 2025 itu bakalan susah loh. Akan terjadi suatu gitu. Kayak waktu pandemi awal ya. Masih ingat ya? 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita ngalami pandemi.
akan terjadi hal yang susah. Ini. Realitanya memang betul. Semua tertutup, banyak yang kena layoff, banyak yang pabriknya banyak yang tutup. Realitanya betul. Tapi tidak mau disetir dengan apa perkataan orang yang semua bakalan susah, semua bakalan tertutup, semua bakalan ini. Saya tidak suka disetir seperti itu. Saya lebih percaya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Makanya itu perlu belajar, saudara. Kalau untuk bisa di posisi seperti ini, berakar. Berakar. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang tadinya hidupnya menjauh daripada Tuhan, hidupnya pasti nggak berakar. Ininya yang dipakai. Bawahnya, akarnya dibiarkan padat, dibiarkan kering. Akarnya. Kita itu kan seperti pohon. Pohon kalau akarnya mati, kering, bisa bertumbuh enggak? Batangnya doang yang kelihatannya gede. Tapi tidak kuat. Ya. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang artinya apa? Terserahlah ya. Pengamat mau bilang semua serba mahal, semua serba susah, semua mau terserah. Mau perekonomiannya anjlok kayak apapun terserah. Anda mau ngomong seperti apapun terserah. Tapi daunnya tetap hijau yang artinya apa? Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita berpengharapan kepada Tuhan. Mau keadaannya kayak apapun, aku punya Tuhan kok, titik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan kok. Aku gak mau disetir dengan apa? Dengan berbagai macam ramalan. Ini tahun apa? Nah ya. Bentar lagi Chinese New Year. Ini tahun apa? Wah, semua lagi cari. Aduh, ini tahun sial. Aduh, ini tahun ini. Engkau disetir dengan pengajaran dunia. Mau ngomong kayak apapun, engkau harus berani untuk memperkatakan kepada dirimu sendiri, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Sewaktu kita ngomong aku punya Tuhan yang besar, semua tadi tuh, semua ramalan-ramalan tadi tuh, alah saudara, engkau gak akan gampang disetir dengan itu semua. Bukan yang ketakutan, Bu, dolar makin naik, Bu. Terus kalau naik terus kenapa? Bu, banyak yang layoff, Bu. Iya, kalau kena layoff terus kenapa? Justru sekarang kita itu berakarlah. Sewaktu engkau berakar, engkau gak lagi takut dengan segala macam bentuk penilaian pengamat itu. Gak gampang disetir dengan itu. Yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang lihat tidak khawatir dalam tahun kering. Perhatikan garis bawahi, tidak khawatir di tahun yang kering. Ayo. Yang tahun kemarin masih suka khawatir, yang masih suka takut, kendalikan perkataan, kendalikan pikiran. Jangan khawatir di tahun yang kering. Jangan hidup apa kata dunia, jangan hidup apa kata manusia. Hiduplah apa kata Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini itu bicara tentang untuk Anda dan saya. Tuhan udah kasih tahu, ada kutuk, ada berkat. Engkau pilih mana? Pilih kutuk atau berkat? Kalau kita pilih berkat, berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita pilih berkat, berarti kita berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita pilih berkat, berarti kita memperkatakan hal-hal yang baik, berakar kekristenan kita, dan kita tidak takut menghadapi apapun. Itu namanya memilih berkat. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah itu artinya apa, saudara? Kita tetap berbuah. Berbuahnya apa? Sabar, tetap sukacita, tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap apa? Kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Itu buahnya. Hidup kita tuh berakar, hidup kita tuh berbuah. Kita tetap mengasihi jiwa-jiwa, kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap on fire di dalam Tuhan. Ya, amin. Pilih mana? Berkat atau kutuk? Hari ini pesan Tuhannya jelas banget. Pilih berkat atau kutuk. Cara kita hidup jangan seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Kita cenderung menggunakan kekuatan kita sendiri. Pilihlah berkat.
supaya kita berpengharapan kepada Tuhan. Pilihlah berkat supaya hidup kita berakar di dalam Tuhan. Pilihlah berkat supaya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Ayo. Sudah siapkan saudara? Minyak urapannya udah siap? Ambil dulu kalau belum. Pagi hari ini kita mau mengurapi rumah. Pagi hari ini kita akan memberkati bisnis usaha kita. Kita akan memberkati anak-anak, memberkati semua orang yang tinggal dengan kita, termasuk binatang peliharaan tetap ya diurapi ya. Kalau kau ada mobil, ada kendaraan apa saja tetap urapi. Ambil dulu. Ya, kita akan mengurapi rumah, bisnis usaha. Kalau bisnis usahanya jauh dari rumah, gak apa-apa, kita akan minta urapan dari Tuhan. Nanti Anda setelah saat teduh ini, Anda doa dulu dan pergilah ke tempat usaha. Berkati rumah. Tapi syarat untuk pemegang minyak urapan adalah dijaga hidupnya. Ini tadi, pilihlah berkat. Mengandalkan Tuhan. Perhatikan ya, minyak urapan ini nih bukan jimat loh ya. Ini bukan jimat. Ini gak ada apa-apanya. Ini minyak urapan dari Israel, gak ada apa-apanya. Tapi ini bukan jimat. Ini hanyalah simbol darah Kristus. Tapi ini akan powerful sekali sewaktu apa? Pemegang minyak urapan ini menjaga hatinya. Minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Waktu kita mengurapi minyak, jangan ada kesalahan. Jangan simpan dosa, jangan simpan kemarahan. Jangan simpan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ya, jadi pemegang minyak urapan adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Oke? Udah siap? Ayo kita angkat tangan kita dan kita angkat minyak urapan kita. Gorabashikalawalawa. Orabashikalawalawalawala. Iyaralarabaya shikaralarabaya ralawalawalawala. Tuhan, di hadapan kami sudah ada minyak urapan. Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kau ajarkan kepada kami pagi hari ini, kami memilih berkat. Kami memilih hidup mengandalkan Tuhan. Kami memilih untuk hidup berakar. Kami memilih ya Tuhan, untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Segala pelanggaran kami di tahun 2024, banyak kesalahan yang kami lakukan. Banyak hal-hal yang kami perbuat Tuhan yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kesalahan kami. Mari saudara, minta ampun dulu sama Tuhan. Minta ampun dari semua. Jangan ada dosa yang tersembunyi. Jangan ada dosa yang kau sembunyikan. Tuhan Maha melihat. Minta ampun di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti hatimu. Termasuk engkau yang ditipu karena bisnis, karena tokomu atau keuanganmu dibawa kabur oleh orang. Ampuni. Berkati. Ampuni saudara. Ampuni. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Untuk segala kesalahan, untuk segala pelanggaran. Bahkan kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang membawa uang kami, yang menipu uang kami. Kami mengampuni orang-orang yang berkhianat dalam hidup kami, dalam bisnis usaha kami. Tuhan, kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membuang semua sampah kehidupan yang membuat kami gak bisa berdoa. Di hadapan kami sudah ada minyak urapan. Tuhan, kami akan mengurapi rumah. Kami akan mengurapi semua pintu jendela dari pagar depan sampai ke bawah. Semua kendaraan yang kami punya, binatang peliharaan kami. Semua yang berpenghuni. Termasuk orang-orang yang sakit. Keluarga kami yang mengalami sakit. Bisnis usaha kami, toko kami, bisnis usaha kami ya Tuhan. Kami mau berkati dengan minyak urapan ini. Ya Roh Kudus. Biar setiap daripada apa yang kami oleskan, Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang jahat. Jauhkanlah kami dari segala tenung, dari segala sihir, dari segala black magic, dari semua serangan-serangan si iblis. Peliharalah kami ya Tuhan. Mazmur 91 akan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami. Kami katakan, semua pulih sempurna. Keluarga kami aman dalam lindungan Tuhan. Perekonomian kami akan dipulihkan Tuhan. Kesehatan kami akan dipulihkan Tuhan. Keadaan toko kami, bisnis usaha kami akan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi beruntung. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bila pengurapan-Mu turun atas minyak urapan ini. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat. Kami percaya Tuhan maha membela. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah sendirian. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara,
Saya melihat ada rumah Anda sedang dilingkupi dengan black magic. Entah ada yang main black magic ataupun Anda kena serangan. Minta sama Tuhan pengampunan. Engkau yang pernah menggunakan black magic, minta sama Tuhan, minta untuk dicari dan buang. Jangan ada apapun yang dari rumah yang gak kudus. Saya melihat ada yang masih simpan black magic. Berbentuk gambar, berbentuk kain putih. Buang, saudara. Itu yang menghambat berkat Tuhan. Jangan takut dengan black magic. Jangan takut miskin, jangan takut apapun. Buanglah itu. Segala hal yang berhala di dalam rumah kita buang. Segala bentuk gambar binatang melata buang, saudara. Buang. Bila pengurapan Tuhan turun pagi hari ini, dalam nama Yesus, urapi ya Tuhan. Lindungi kami dari berbagai macam serangan balik si iblis dalam bentuk black magic. Semua keluarga kami yang bertalian darah dengan kami aman dalam lindungan Tuhan. Binatang peliharaan kami, bisnis usaha kami, pelayanan kami aman dalam lindungan Tuhan. Sembunyikan kami ya Tuhan, sehingga iblis tidak bisa melihat kami. Semua orang-orang jahat tidak bisa melihat kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai dalam saat teduh pagi hari ini. Sebentar kami akan mengolesi minyak urapan mulai dari pagar depan, kendaraan, pintu jendela, bisnis usaha kami, bahkan orang-orang yang sakit bersama-sama dengan kami mengalami kesembuhan total, mengalami pemulihan, mengalami kedahsyatan tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Apa saja yang kita kerjakan hari ini dibuat Tuhan menjadi berhasil. Perjalananmu akan dibuat Tuhan menjadi dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow, dahsyat, dahsyat. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai ketemu besok. Shalom.